Paparan saya ini adalah merupakan legal opini saya. Jadi bisa salah dan juga bisa benar. Jika ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa saya. Tetapi jika ada benarnya, itu semata karena rahmatnya Allah kepada kita semua. Inilah kanal pembagian waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Sahabat mediator, sahabat advokat yang saya hormati, serta para subscriber kanal pembagian waris yang saya hormati. Pada video yang lalu kita sebetulnya membahas tentang material, mulai membahas tentang materi dalam KHI. Kita membahas satu persatu pasal-pasal di dalam KHI. Namun beberapa kali video kita diselangi ada praktek pembagian waris, kemudian juga kemarin ada video tentang penyumpahan kami dan teman-teman selaku mediator yang disumpah oleh Dewan Sengketa Indonesia. Nah, pada video kali ini kelihatannya saya juga masih akan membahas tentang request dari seseorang yang disampaikan melalui WA saya, yang intinya ingin memberikan pengalaman atau trik atau strategi dalam penanganan perkara terkait dengan waris. Jadi begini, sahabat sekalian, saya bisa sampaikan di sini satu pengalaman yang real yang pernah saya alami, dan alhamdulillah berhasil strategi yang saya pakai ini. Secara singkat begini, pada tahun 2009 saya bertemu dengan seseorang yang akhirnya menjadi klien saya. Seseorang itu merupakan cucu dari sebut saja Nyonya I. Nyonya ini meninggal dunia, kemudian beliau meninggalkan deposito di bank BNI. Nah, deposito itu tidak bisa diambil kecuali para ahli waris ini mengurus penetapan ahli waris ke pengadilan agama. Semula klien saya ini mengurus sendiri ke pengadilan agama, namun ada 2 kali gagal karena posita-posita yang disampaikan tidak lengkap sehingga gugatan tidak dapat diterima. Kemudian ya karena Allah juga akhirnya dipertemukan dengan saya. Kemudian saya menjadi kuasanya untuk mengajukan PAW, penetapan ahli waris dari Nyonya I itu tadi. Nah, pada waktu itu klien saya ini sebut saja Bapak R. Bapak R ini pernah bilang kepada saya, Pak Hartono, nanti setelah PAW ini selesai, saya akan sampaikan ke Pak Hartono, saya ada kasus yang lumayan besar terkait dengan rumah kami yang saat ini dikuasai oleh orang lain. Tapi nanti aja Pak Hartono setelah PAW-nya kita selesai. Oke, saya bilang gitu. Terus kemudian akhirnya secara singkat saya sampaikan bahwa PAW itu berhasil kita dapatkan. Kemudian deposito dari Nyonya I dapat diambil, dicairkan, dan kemudian dibagi kepada seluruh ahli warisnya. Nah, kemudian setelah itu klien saya tadi, Bapak R tadi, betul menepati janjinya, ingin memberikan kuasa kepada saya untuk menyelesaikan perkara yang keluarganya hadapi. Jadi intinya begini kasus posisinya, bahwa Nyonya I ini memiliki rumah yang cukup besar. Luasnya di dalam SHM itu 757 meter persegi. Jadi 757 meter persegi. Terletak di Jalan Kombes Pol Duriat di Sidoarjo. Jadi menuju ke Polres itu, ke gereja itu ada
tanahnya Nyonya I itu tadi. Nah, sertifikat dari rumah itu yang seluas 757 itu tadi dipegang masih oleh keluarga Nyonya I, oleh Nyonya I. Terus kemudian karena Nyonya I meninggal, maka diamankan oleh anak-anaknya. Nah, rumah ini sejak tahun 70 itu disewakan kepada orang, bukan keluarga sendiri, disewakan kepada orang. Dan kebetulan yang menyewa itu merupakan satu pejabat utama di kepolisian. Pada waktu itu menjadi pejabat utama di kepolisian, dan kebetulan dia juga menjadi kerabat dalam hal ini besan dari salah satu mantan bupati di Sidoarjo. Rumah disewa oleh sebut saja Mr. P. Mr. P ini menyewa rumah itu mulai tahun 1970. Kemudian setelah 4 tahun, sekitar tahun 1974, Nyonya Ismail ini meminta supaya Mr. P ini memberikan tambahan harga, dinaikkan harga sewanya. Tetapi ternyata Mr. P ini tidak bersedia membayar kenaikan harga, bahkan tidak lagi membayar uang sewanya itu tadi. Sahabat sekalian, perjanjian sewa menyewa ini tidak ada tertulisnya, jadi hanya secara lesan pada waktu itu. Jadi sejak tahun 74 kemudian sudah tidak pernah lagi membayar uang sewa itu tadi, dan rumah tetap dikuasai oleh Mr. P ini. Bahkan sampai akhirnya Mr. P ini sudah meninggal dunia, dilanjutkan oleh anaknya Mr. S. Nah, Mr. S ini melanjutkan menempati di situ, dan sama seperti orang tuanya, dia tidak mau membayar kepada Nyonya I. Jadi kemudian tadi sejak tahun 70 sampai tahun 74 membayar, mulai tahun 74 sampai ketemu saya pada waktu itu tahun 2009 akhir itu, akhirnya perkara saya pegang. Dan pada waktu itu, pada waktu Nyonya I itu masih hidup, yaitu pada tahun 1992, itu sudah pernah diajukan gugatan. Nyonya I menyewa seorang advokat di Sidoarjo dan Surabaya, mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Tapi inti gugatannya itu adalah pembatalan sewa menyewa. Nah, akhirnya pada waktu itu sudah ada putusan dari pengadilan negeri, penggugatnya adalah Nyonya I, tergugatnya adalah Mr. S selaku anak dari Mr. P yang akhirnya melanjutkan menempati rumah yang tidak mau bayar itu tadi. Pada tahun 1992 gugatan di pengadilan negeri ditolak, bukan tidak diterima. Jadi ditolak, kalah memang. Karena di situ dalilnya adalah gugatan pembatalan sewa menyewa, tetapi ternyata di dalam persidangan pihak penggugat, kuasa hukum dari Nyonya I ini tidak bisa membuktikan adanya transaksi sewa menyewa. Dan karena itu menempati rumah itu sudah dilakukan sejak tahun 70 sampai tahun 92 pada waktu itu diajukan gugatan, tidak pernah ada teguran, maka dianggap dia itu mendapat persetujuan dari pihak Nyonya I. Jadi akhirnya ya faktanya seperti itu, pertimbangan hukumnya ya di pengadilan negeri, dan kemudian oleh pihak Nyonya I diajukan banding. Banding ditolak. Artinya putusan pengadilan negeri dikuatkan, Nyonya I tetap dikalahkan. Kemudian diajukan kasasi, sama, kasasi juga ditolak, tidak berubah putusan itu, sehingga akhirnya sejak tahun 92 sampai kira-kira tahun 95 itu putusan itu ya sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap, dan rumah tetap dikuasai oleh pihak Mr. S itu tadi. Akhirnya baru tahun 2009 ketemu saya tadi, kemudian saya pelajari. Nah, kalau menurut saya gugatan yang diajukan oleh Nyonya itu tadi, menurut saya kalau misalkan dokter gitu ya salah diagnosa, kemudian salah memberikan obat. Nah, menurut saya pada waktu seharusnya nggak perlu digugat, tapi cukup dilaporkan ke pidana, karena
menguasai rumah tanpa hak. Tapi mungkin ada pertimbangan lain, saya tidak tahu. Mungkin karena yang menguasai ini termasuk anak dari pejabat utama dari polisi, maka mereka sudah menyerah. Kalau dilaporkan polisi mungkin juga tidak akan ada banyak hasilnya gitu. Makanya diajukan gugatan ke pengadilan negeri. Sayangnya gugatan ke pengadilan negeri itu adalah gugatan tentang pembatalan sewa menyewa, dan sewa menyewanya itu adalah secara lisan, sehingga di dalam pengadilan negeri tidak bisa dibuktikan. Oleh karenanya putusan pengadilan negeri sampai kasasi itu adalah gugatan ditolak. Nah, pada waktu itu kemudian, ini luar biasa perkara ini sebetulnya muatan hukumnya, karena kalau kita ajukan gugatan lagi sudah nggak bisa, karena ada azas nebis in idem. Perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya. Tidak bisa diajukan gugatan lagi, tidak bisa. Nah, saya harus peras otak, cari strategi bagaimana supaya ini bisa hidup. Ibarat kartu main gitu, ini sebetulnya sudah mati. Kalau orang main dakon gitu, ini gadok. Tetapi kita berpikir bagaimana ini kita bisa menghidupkan lagi perkara ini, dan cita-cita kita bahwa rumah yang memang hak milik dari Nyonya I, yang kemudian Nyonya I sudah meninggal dunia menjadi miliknya, haknya para ahli waris, ini harus bisa kembali ke tangan kita. Akhirnya begini, karena Nyonya I ini sudah meninggal dunia dan beliau meninggalkan anak sebanyak 7 orang. Saya buat rekayasa strategi, jadi seakan-akan di antara 7 orang anak ini sedang bersengketa memperebutkan harta itu. Padahal catatan sahabat sekalian bahwa di antara 7 anak ini sampai kemudian ada yang sudah meninggal, sama sekali tidak ada sengketa waris. Mereka semua kompak bahwa hanya fokusnya satu, mengambil haknya dari tangan Mr. S itu tadi. Kemudian akhirnya saya pakai teman saya untuk menjadi kuasa tergugat. Jadi yang saya gugat adalah anak pertamanya itu tadi, sedangkan yang 6 orang anak itu menjadi penggugat. Saya ajukan gugatan, seakan-akan kita bersengketa waris dan anak pertama nggak mau membagi waris karena dia merasa sudah dapat hibah dari. Kemudian Mr. S itu saya tarik sebagai turut tergugat supaya dia terjangkau oleh putusan ini. Kalau dia masuk di dalam perkara ini, maka dia harus dihukum untuk mentaati isi putusan. Sedangkan nanti saya sudah punya prediksi bahwa putusan ini tetap akan dinyatakan sebagai harta waris, dan yang berhak adalah bukan anak pertama, tapi merupakan ahli waris dari 7 orang anak itu, semuanya mempunyai hak masing-masing. Sedangkan turut tergugat saya tarik ke situ supaya dia bisa membuktikan apa yang dia pegang, apakah dia punya alas hak untuk tetap menempati di situ. Akhirnya terjadilah gugatan itu, dan alhamdulillah sesuai dengan skenario gugatan saya menangkan. Saya selaku penggugat dari kuasa 6 orang itu menang, dan oleh Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo diputuskan bahwa itu adalah harta waris yang belum dibagi waris. Kemudian ditentukan pembagiannya masing-masing besar bagiannya. Nah, pada saat itu mohon maaf, kuasa hukum dari Mr. S ini nggak main-main. Ini adalah merupakan salah satu profesor, guru besar di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Pada waktu itu kuasa hukumnya itu kan sempat ganti 2 kali. Jadi pertama kuasa hukumnya adalah profesor itu, terus kemudian ganti lagi oleh advokat dulu juga info ke saya juga sebagai notaris. Kemudian pada waktu itu akhirnya gugat-menggugat, saya menang. Dan ini yang lucunya, sahabat sekalian, pada waktu sebelum saya ajukan gugatan, pihak lawan ini, Mr. S ini, saya tawarkan, Pak, ayolah kita damai. Wong ini jelas SHM itu masih dipegang oleh pihak saya. Ini jelas murni rumahnya pihak saya. Bagaimana kalau sampean tak berikan uang 300 juta sebagai kompensasi sampean untuk keluar dari rumah ini? Ternyata dia tidak mau. Dia mintanya dibagi separuh. Dijual separuh untuk pihak klien saya, yang separuh untuk dia.
Loh, saya jelas keberatan dong, wong dia nggak punya hak kok minta separuh, dasarnya apa kan gitu lah. Terus akhirnya setelah saya ajukan gugatan, saya menang dan dia kalah. Kembali saya tawarkan, gimana Pak, ini enek duit 300, apakah tetap sampai nggak mau atau ini timbangan jelas putusan sudah ada zaman kalah. Nggak Pak, tetap nggak mau. Terus kemudian dia ganti turun, taruhannya tidak separuh-separuh, tapi dia minta 1/3. Jadi yang 2/3 diberikan kepada pihak saya, yang 1/3 dia minta. Kemudian saya tetap tidak mau, toh lah, saya perkara juga sudah menang. Akhirnya diajukan banding. Banding pun tetap dikuatkan, dan saya tetap menang, dia tetap kalah. Kembali saya tawarkan uang 300 itu, dia tetap tidak mau. Ya sudah kalau gitu, akhirnya dia ngajukan kasasi. Setelah kasasi turun, ya sudah, akhirnya dia kembali minta ke saya, minta uang yang 300. Pak, gimana Pak penawaran yang 300 itu apakah masih berlaku? Tidak bisa, karena ini saya sudah keluar biaya banyak, nunggu waktu sudah lama sampai kasasi. Jadi, ya mohon maaf, yang penawaran yang 300 sudah nggak ada gitu. Terus kemudian akhirnya saya ajukan eksekusi. Ketika saya dieksekusi, alhamdulillah proses eksekusi ini sangat lancar sekali. Kita sudah sesuai dengan prosedur, saya ngajukan permohonan eksekusi dilaksanakan, kemudian si Mr. S ini dikeluarkan dari rumah itu, semua barang-barangnya itu dikeluarkan. Di situ banyak sekali barang-barangnya karena di situ dipakai tempat usaha usaha mebel ekspor. Jadi akhirnya banyak sekali, saya juga harus cari tukang, cari tenaga untuk mindah-mindahkan semua barang yang ada di situ. Dan pada waktu itu luar biasa, si ahli waris ini, klien saya ini, begitu bisa dieksekusi, kita bisa masuk di rumah itu langsung takbir mereka, terus kemudian sujud syukur di situ. Karena bayangkan saudara sekalian, bahwa rumah itu sejak tahun 70 ditempati oleh Mr. P, kemudian turun kepada Mr. S. Jadi anaknya yang ragil itu malah belum sempat sampai menempati itu, karena anaknya yang ragil itu lahirnya sudah 1970 sekian gitu, jadi nggak ada. Apalagi cucu-cucunya nggak ada yang sudah pernah menempati situ. Jadi pada waktu itu kita masuk, kamarnya itu banyak, namanya rumah luasnya 757, sehingga akhirnya ya luar biasa, kita sangat senang. Terus kemudian pada waktu itu sempat ziarah ke makam orang tuanya, yaitu Nyonya I, dan alhamdulillah perkara bisa selesai, terus kemudian bisa kembali kepada ahli waris ini. Jadi itu tadi strateginya, bahwa sebetulnya dengan adanya putusan pengadilan negeri, putusan banding dari PT, putusan kasasi Mahkamah Agung, ini kan sudah ingkrah. Jadi dia itu dianggap tidak melanggar hukum menempati di situ. Ini sebetulnya sudah ingkrah, jadi sebetulnya sudah mati kalau sebenarnya. Kemudian saya coba pakai strategi itu tadi, seakan-akan ada sengketa waris dan orang yang tidak punya hak tapi sudah menguasai itu, sama oleh putusan pengadilan negeri sampai kasasi itu dinyatakan dia tidak melanggar hak, tidak melanggar hukum, menempati di situ. Akhirnya saya tarik menjadi turut tergugat di dalam perkara waris ini, dan alhamdulillah dalam putusan itu turut tergugat dihukum untuk mentaati isi putusan, sedangkan isi putusan intinya adalah itu dinyatakan sebagai harta waris dari Nyonya I, dan yang berhak adalah seluruh ahli warisnya, yaitu para penggugat yang jumlahnya 6 orang dan tergugat yang jumlahnya 1 orang itu. Akhirnya selesai perkara itu. Jadi itu sahabat sekalian yang kemarin sempat WA saya untuk berbagi strategi dalam menangani perkara terkait dengan perkara waris ini. Jadi itulah ini bisa juga disimpulkan bahwa strategi menarik tanah rumah yang sudah puluhan tahun, ya ada hampir 40 tahun itu dikuasai oleh orang lain, kemudian kita pakai strategi dengan seakan-akan ada sengketa waris, kita ajukan gugatan di pengadilan agama, alhamdulillah bisa kembali. Dan pada waktu itu eksekusi dari tahun 2009 kita ngajukan gugatan, kemudian ingkrah,
dan baru bisa dilaksanakan eksekusi itu tahun 2012. Jadi ada berapa waktu itu, karena proses kasasi pada waktu itu masih lama, 2 tahun baru bisa selesai. Kalau sekarang sih sudah lebih cepat ya, alhamdulillah. Mahkamah Agung memeriksa perkara kasasi sekarang paling ya 1 tahun sudah bisa diterima salinan. Dan sahabat sekalian, ada yang lucu lagi pada waktu akhir dari pelaksanaan, karena sudah laksanakan eksekusi, ketika proses eksekusi pengeluaran barang-barang dari rumah itu, barang-barang milik Mr. S itu tadi, datang lagi ke saya minta, Pak Hartono, gimana Pak Hartono, maksud saya nggak dikasih 55 juta lah untuk sewa truk, katanya gitu, untuk ngusungi barang ini. Ya saya bilang, wes kanok lagi, nggak ada anu lagi, sampean dijak penak gak kena kok gitu loh, dijak rembuk sing gampang sing enak, mulai kita tawarkan 300 juta sampean nggak mau gitu. Nah, dan sebetulnya pada waktu sebelum saya melaksanakan eksekusi itu, saya sudah bilang, Pak, ini saya dikasih uang sama klien saya 60 juta untuk mengajukan eksekusi. Ya opo nek timbangannya duit 60 juta ini habis untuk tak bayar eksekusi, mending pakai ini sampean untuk mencari, bisa dipakai untuk ngontrak rumah atau terserah lah sampean itu. Ternyata dia nggak mau gitu loh. Dia nggak mau, terus kemudian akhirnya bisa saya eksekusi, dan setelah eksekusi terjadi, akhirnya itu tadi ngerengek-ngerengek minta 5 juta untuk sewa truk, ya sudah nggak ada lagi, sudah wis kadung mangkel hati rasane, akhirnya ya selanjut eksekusi dan alhamdulillah berhasil. Sahabat sekalian, mudah-mudahan sedikit pengalaman atau strategi ini mungkin pada kasus-kasus yang posisinya mirip-mirip atau sama bisa juga dicoba untuk diterapkan itu. Tetapi tentu yang namanya perkara itu ya berbeda-beda, jadi harus pandai-pandai betul ini strategi ini berhasil untuk perkara ini, tapi belum tentu berhasil juga untuk perkara lain, tergantung pada benar-benar kasusnya dan bagaimana pembuktian bisa diajukan di pengadilan itu. Saya kira begitu. Mohon maaf apabila ada salah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.